Haleluya. Saudara, sahabat-sahabat Amazing Ministry, saya sangat bersuka cita ketika jadwal saya sudah tiba, saudara ya. Hari ini, saudara, satu kesukaan saya adalah selalu memberitakan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Nah, hari ini, saudara, tema firman Tuhan yang mau saya bawakan adalah dengarkanlah Injil kasih karunia, saudara. Bersama dengan saya Rita Siregar, saudara, kita akan membahas ini dengan roh kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Sebab roh kebenaran inilah yang akan terus menuntun saudara dan saya untuk mengenal Kristus dengan benar. Amin, saudara. Baik, saudara, langsung saja kita akan buka Alkitab firman Tuhan kita, saudaraku, dalam Lukas 9 ayat 29. Baca, saudara ya, Lukas 9 ayat 29. Baik, saudara, akan baca Lukas 9 ayat 28 ya, saya mulai. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat saya tekankan lagi, saudara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, saudara, kita melihat, saudaraku ya, Yesus membawa ketiga muridnya, Yakobus, Yohanes dan Petrus, ke atas gunung, saudaraku ya. Dan apa yang terjadi di atas perubahan rupa, di bukit perubahan rupa, mereka melihat Yesus berubah rupa, saudaraku. Dan ada 2 tokoh Alkitab di sana, tokoh perjanjian lama, saudaraku, yang bernama Musa dan Elia, saudara. Ketika kedua tokoh ini datang bersama dengan Yesus, mereka melihat, Petrus melihat, dan Petrus sangat berbahagia. "Guru, betapa bahagianya kami akan membangun kemah untukmu, untuk Musa dan untuk Elia." Dia katakan itu, saudaraku. Tetapi Tuhan Bapa surga mengatakan, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, saudara, di sini kalau kita melihat, saudaraku ya, siapakah Musa di sini? Ada 2 tokoh perjanjian lama yang ditunjukkan di sini, Musa dan Elia. Siapakah Musa, saudara? Saya percaya Anda pasti tahu Musa itu adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Musa adalah nabi, dan dia adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan yang memimpin bangsa itu keluar, saudara. Dia banyak mengadakan tanda mujizat. Dia bisa mengalahkan 10 tulah mujizat di Mesir, saudara. Dia membelah laut Teberau, laut merah, saudara. Bahkan ketika dia berdoa bisa mengeluarkan air dari gunung. Dan yang paling hebatnya, saudaraku, Tuhan memberikan predikat kepada dia, manusia yang terlembut di dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada seperti Musa yang hatinya lemah lembut. Dan yang paling utama, Musa adalah pemberi hukum, saudara. Ketika bangsa itu mulai meminta supaya mereka jangan dinilai menurut kebaikan mereka, dan bangsa itu memilih supaya mereka dinilai menurut perbuatan mereka, maka Tuhan menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai melalui Musa. Jadi Musa adalah pemberi hukum Taurat, saudara. Sekarang siapa Elia, saudaraku? Elia adalah salah satu nabi yang diakui pada zaman Israel, saudaraku. Dia adalah nabi yang sangat luar biasa, saudara.
Dia adalah pemulih hukum. Kenapa saya bilang pemulih hukum? Ketika orang-orang Israel menyimpang, menyembah ilah-ilah jamat, ilah-ilah yang lain, saudaraku, maka Elia akan datang kepada bangsa itu, mengingatkan bangsa itu supaya mereka kembali kepada hukum Taurat, saudara. Jadi kedua tokoh ini ada bersama dengan Yesus, saudara. Nah, saudaraku, Anda percaya bahwasanya bagi orang percaya hukum Musa itu diberikan, saudaraku, dimaksudkan untuk membawa manusia kepada akhir dari keberadaannya. Demikian juga Elia, saudaraku. Elia dimaksudkan untuk mengingatkan orang supaya kembali kepada hukum ketika mereka menyimpang, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi di bukit perubahan rupa? Yang terjadi, Yesus Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Bapak di surga gak bilang dengarkanlah Elia, dengarkanlah Musa, tapi dengarkanlah dia. Artinya ini bukan zaman nabi-nabi, saudara. Ini bukan zaman hukum Taurat, tetapi ini adalah zaman anugerah, saudara. Ini adalah zamannya Tuhan berbicara langsung lewat anaknya, saudara. Bukan lewat nabi-nabi, saudara. Hari ini Tuhan berbicara lewat Yesus Kristus, saudara. Ini adalah zaman anugerah. Amin, saudara. Kenapa Bapak ingin Anda mendengarkan Yesus, saudara? Kenapa Bapa ingin Anda fokus kepada Yesus Kristus? Kenapa Bapa di surga ingin kita supaya bertumbuh di dalam pengenalan akan anugerah Tuhan? Kenapa, saudara? Kenapa sangat itu penting, saudara? Saya kasih jawabannya, saudaraku ya. Tuhan ingin saudara, Bapa di surga ingin Anda mendengarkan Yesus, fokus dengan Yesus, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Karena apa, saudaraku? Karena hukum Taurat, karena kitab para nabi tidak mempunyai jawaban, saudaraku, tidak mempunyai jawaban atas jeritan terdalam hati manusia, di mana jeritan hati terdalam manusia untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dalam setiap area kehidupan saudara. Hukum Taurat tidak bisa memberikan jaminan itu. Hukum Taurat tidak mempunyai jawaban itu, saudaraku. Yang memberikan jawaban itu atas jeritan terdalam hati manusia adalah Yesus Kristus, saudara. Hukum Taurat tidak bisa, saudaraku. Amin. Makanya Tuhan bilang dengarkan dia, saudaraku. Tuhan gak bilang dengarkan Elia, dengarkan mereka, dengarkanlah dia. Yesus dipilih untuk kita dengarkan, untuk kita fokus dengan dia, untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan dia, saudara. Itu kehendak Bapa, saudara. Haleluya, saudaraku. Wow, saudara. Jika kita melihat ke Alkitab, saudaraku ya, kalau kita melihat ke Alkitab, saudaraku, bahwasanya saudara, kedua tokoh ini sangat luar biasa, saudara. Kedua tokoh ini sangat luar biasa. Musa dan Elia itu memiliki pelayanan yang sangat luar biasa. Mereka sangat diurapi oleh Tuhan. Tetapi kedua tokoh yang luar biasa ini pada akhirnya mereka gagal, saudara. Musa gagal membawa bangsa itu ke tanah perjanjian, saudaraku. Bahkan dia sangat memohon, meminta kasih karunia Tuhan. Tuhan, bila perlu aku mendapat kasih karuniamu. Dalam kitab Ulangan Anda baca nanti dalam ayat 3. Dia berdoa dengan bersungguh-sungguh hati, Tuhan, sekiranya aku mendapat kasih karuniamu, karena dia ingin sekali sampai ke tanah perjanjian itu. Tapi Tuhan bilang cukup, jangan bicarakan ini lagi. Cukup, jangan bicarakan urusan ini dengan saya, kata Tuhan, saudara. Nanti saudara baca kisahnya. Kenapa, saudaraku? Dengan sungguh-sungguh dia berdoa, saudara. Dia ingin ke sana. Kenapa? Gagal dia, saudaraku. Karena apa? Dia melanggar kekudusan Tuhan. Apa rupanya yang dilanggar Musa ini, saudara? Apa karena dia marah-marah, saudaraku? Tidak, saudaraku. Saya akan jelaskan, saudaraku. Ada yang membuat bangsa Musa ini tidak sampai ke tanah perjanjian, saudaraku. Karena dia melanggar kekudusan Tuhan. Saudara, ini kejadiannya ketika pemukulan batu. Ada dua peristiwa di mana bangsa itu bisa minum dari batu. Yang pertama saya tunjuk, saudaraku ya, bahwasanya di Keluaran 17 itu gunung batu di Rafidim atau gunung Horeb. Ketika bangsa itu mulai bersungut-sungut, Musa, kami haus. Lalu Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan, bangsa ini udah haus. Sebentar lagi aku dilempari dengan batu, Tuhan. Tuhan berkata apa? Panggil penatua-penatuamu, penatua-penatua Israel. Berjalanlah di depanku, dan aku akan berjalan berdiri di atas gunung batu Horeb itu. Dan kau pukul gunung batu itu, maka dia akan mengeluarkan air. Perhatikan, ini pemukulan gunung batu di Rafidim, saudaraku ya, di gunung Horeb. Pukul batu itu, kata Tuhan, maka batu itu akan mengeluarkan air.
Dan Musa melakukan seperti perintah Tuhan. Tahu saudara, gunung batu yang di Horeb itu, saya perhatikan, saya cari artinya saudaraku, bahwasanya itu adalah sebongkah batu yang sangat besar. Dan itu artinya lambang keteguhan dan ketetapan Tuhan. Itu adalah lambang keteguhan dan kekekalan Tuhan yang berdiri pada tetap posisinya. Ketika Tuhan bilang, aku akan berdiri di atas gunung Horeb ini dan pukul batu itu. Itu adalah lambang saudaraku, di mana Yesus akan dipukuli, Yesus akan disesah, Yesus akan disiksa saudaraku. Supaya apa? Dia akan mati dan dia akan berdarah. Dan dia akan mati supaya dia memberikan air kehidupan bagi setiap orang yang ada di dunia ini saudara. Maka yang di gunung Horeb Allah berdiri dan Musa memukul itu. Di sini tidak ada masalah saudara. Yang menjadi masalah adalah pemukulan batu yang ada peristiwanya di gunung apa saudara? Di gunung, saya perhatikan tuh sebentar, di gunung Kades saudaraku. Nah di sini dia masalahnya. Tuhan bilang saudaraku, ketika bangsa itu mulai bersungut-sungut, mereka sampai di Kades. Di situ ada gunung batu. Lalu Tuhan bilang, berbicaralah kepada gunung itu, maka dia akan memberikan engkau air. Tuhan gak bilang pukul, berbicara, minta. Tapi apa yang terjadi ketika bangsa itu bersungut-sungut? Musa mulai habis kesabarannya saudaraku. Tahu saudaraku, gunung di Kades itu saudaraku, ini gunungnya sudah retak. Dia gunungnya sudah retak, dia sudah retak saudaraku. Artinya saudaraku, Tuhan bilang saudaraku, minta. Karena dia sudah retak, itu gambaran Yesus yang sudah dipukuli habis-habisan saudara. Itu gambaran Yesus, itu gunung batu artinya, gunung retak itu di Kades itu saudara. Tapi apa yang terjadi dalam kemarahannya? Dia pukul gunung batu itu sambil dia kata-katanya teledor saudaraku. Oh, kamu memang sekalian para pendurhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Musa marah saudaraku. Predikat orang terlembut di dunia pada saat itu dia marah dengan teledor. Dia mengatakan, oh dia pukul batu itu sambil bilang, kau sekalian pendurhaka kau. Dia menunjukkan seolah-olah Tuhan sangat murka dan marah saudara. Saudaraku, dan Tuhan marah. Dan Tuhan murka kepada Musa, kau melanggar kekudusanku. Aku bilang hanya kepadamu, minta kepada batu itu, maka batu itu akan memberikan air. Karena memang dia sudah retak saudara. Seperti gunung terjal tinggi dia. Dan di bawahnya itu ada orang bisa bersembunyi. Seperti gunung batu saudara. Saudara, Tuhan marah. Inilah dia saudaraku, begitu besarnya konsekuensi yang diterima oleh Musa. Sehingga dia tidak sampai ke tanah perjanjian walaupun dia ingin. Jangan katakan Musa mati karena proses alami penuaan. Dia meninggal umur 120 tahun. Kalau zaman sekarang memang sudah tua. Pada zaman itu belum saudaraku. Firman Tuhan berkata dia mati karena memang atas perintah Tuhan, atas firman Tuhan. Karena ketika dia mati, matanya itu masih terang dan kekuatannya belum hilang saudara. Masih ada. Kenapa? Dia salah mempresentasikan tentang Tuhan. Dia salah menggambarkan tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan itu pemarah, padahal Tuhan sangat mengasihi orang Israel saudara. Saudara, ini adalah peringatan kepada kita seluruh pengkhotbah hamba-hamba Tuhan. Tolonglah jangan salah mempresentasikan tentang Tuhan. Ketika Anda berkhotbah, Anda harus benar-benar akurat untuk menggambarkan Tuhan. Amin saudara. Jangan suka-suka saudara menafsirkan firman Tuhan dari imajinasimu, dari pengertianmu saudara. Saudaraku, ada Roh Kudus menolong kita. Amin saudaraku. Dia salah menggambarkan Tuhan. Saya percaya saudaraku, seluruh sahabat-sahabat Amazing Ministry dan pengkhotbah yang ada di Amazing, semua tidak akan salah mempresentasikan tentang Tuhan. Amin saudara. Semua kita dipimpin oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Baik saudara, kita lanjut saudara. Kita lanjut saudaraku. Saudara, gagal Musa ya. Bagaimana dengan Elia saudaraku? Dia juga gagal. Terlepas dari pelayanannya yang mengagumkan. Ya saudaraku, ya urapan yang luar biasa. Inilah satu-satunya nabi yang suka menurunkan api dari langit saudaraku. 3 kali dia menurunkan api dari langit. Dia ini nabi yang luar biasa. Ketika zaman Ahazia, raja yang sangat jahat pada masa Israel, dia mau menangkap Elia. Dia suruh 1 perwira dan 50 orang tentara untuk menangkap Elia. Elia sedang ada di atas bukit. Mereka tentara ini berteriak, Nabi, raja memanggilmu. Apa yang dia katakan? Kalau memang aku hamba Tuhan, maka api akan turun dari langit membakarmu. Sekejap api turun dari langit membakar perwira dan 50 itu. Ahazia mengirim pasukan yang kedua. Sama nasibnya saudara. Ketika mereka berseru, berteriak,
Nabi, Raja memanggilmu. Kalau memang aku hamba Tuhan, maka api akan turun dari langit, bakar semua. Saudara, ini adalah nabi yang sangat suka menurunkan api dari langit. Saudaraku lihat ya, saya akan tunjukkan nanti. Memang dia luar biasa, saudaraku. Pada akhirnya dia gagal. Dia menyembelih 450 nabi Baal, saudaraku. Bahkan saudaraku, untuk membuktikan Allah Israel itu hidup, saudaraku, untuk membakar korban petangnya, saudaraku, dia taruh api, dia taruh semua air di sekeliling persembahan itu, dia taruh kayu dan api, dalam sekejap dia panggil api datang dari langit dan membakar, menjilat bahkan seluruh air-air yang disiram di situ, saudara. Tetapi apa yang terjadi pada akhir pelayanannya? Dia sangat kecewa. Karena apa? Dia melihat Isabel lebih besar dari Tuhan. Ketika Isabel mengancam dia, beginilah kiranya Tuhanku menghukumku. Jikalau kau nasibmu tidak menjadi salah satu seperti Nabi Baal itu, maka Tuhan akan menghukum saya. Akhirnya dia takut, dia melarikan diri, dia tinggalkan pelayan, dia tinggalkan asistennya, saudaraku, Gehazi, dia lari ke gunung, ke padang gurun. Sepanjang semua harian dia berjalan, sampai dia kelelahan. Akhirnya dia putus asa. Apa yang terjadi? Tuhan, cabut ajalah nyawaku, mati ajalah aku di sini. Hanya aku yang hidup Tuhan, semua udah mati. Dia pikir semua nabi-nabi sudah dibunuh Isabel. Mati aja lah, aku cabut aja lah nyawaku Tuhan, aku gak mau lagi hidup. Dia kecewa, seseorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, sampai Tuhan harus membangkitkan semangatnya dan memberikan dia makan. Lihat saudaraku, pada akhirnya jubahnya pun dia berikan kepada Elisa. Lihat kedua tokoh ini, saudaraku, hebat dan luar biasa. Tapi pada akhirnya mereka gagal mereka, saudaraku. Tetapi tahukah saudara, bahwasanya saudaraku, sebagai perbandingan di mana hukum Taurat dan kitab para nabi, saudaraku, kedua orang hebat ini, saudaraku, lihat, tidak bisa dibandingkan dengan Yesus Kristus yang indah itu. Amin, saudaraku. Mereka berdua gak bisa dibandingkan dari keindahan Yesus. Mari kita lihat nubuatan Mesias, tentang nubuatan Mesias, saudaraku, dalam Yesaya 42 ayat 1, 3 dan 4. Yesaya, saudaraku, Yesaya 42 ayat 1, 3 dan 4. Saya baca, saudara. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saudara, Yesus luar biasa. Amin, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku, nubuatan tentang Mesias, saudaraku. Nah, saudara, sekalipun Musa gagal, saudaraku, tetapi Yesus tidak gagal. Dia tidak patah terkulai, dia tidak memudar, saudaraku. Keindahannya luar biasa. Amin, saudara. Dia akan menopangmu, saudaraku. Sekalipun Musa gagal, tetapi dia tidak gagal. Amin, saudaraku. Sekalipun Musa gagal membawa bangsa itu ke tanah perjanjian, bahkan dia sendiri tidak masuk, tetapi Yesus tidak gagal membawamu untuk mendapatkan segala berkat rohani yang ada di surga dan mendapatkan seluruh janji Bapa. Amin, saudara. Yesus tidak gagal. Dia berhasil melaksanakan pekerjaan Bapa yang diutus Bapa kepadanya di bumi ini, saudara. Berhasil dia, finish, tanpa memudar, tanpa patah terkulai dia. Saudara, luar biasa. Apa rupanya janji itu, saudaraku? Kita lihat, saudaraku, mari kita lihat dalam apa, saudaraku, firman Tuhan ini dalam Efesus 1 ayat 3. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 3. Biar Anda tahu, saudaraku, bahwasanya Yesus yang Anda sembah itu, dia berhasil membawa saudara. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin, saudara. Dia membawa Anda dan memberikan berkat rohani yang ada di surga bagi saudara. Bahkan janji Bapa, apa itu janji Bapa? Dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita menyatakan amin untuk memuliakan Allah. Lihat nih, saudara, indah sekali bukan, saudara? Yesus berhasil membawamu, bahkan dia akan membawa kita nanti sampai ke Yerusalem baru.
Dia tidak gagal. Allah tidak pernah gagal. Amin saudara. Luar biasa ini saudaraku. Saudaraku, meskipun Elia menjadi kecewa saudaraku, Yesus tidak kecewa ketika orang Samaria menolak dia. Tahu saudara, dia bawa muridnya Yakobus dan Yohanes, murid yang sama yang dibawa ke gunung itu saudara. Ketika mereka mau melayani dan melewati Samaria, apa yang terjadi? Orang Samaria bilang, gak boleh lewat, tidak bisa lewat. Datang muridnya ya kan, Yakobus sama si Yohanes, guru, gak tahu dia kau Mesias ya, apa perlu kita turunkan api dari langit, kita bakar orang ini semua? Oh saudara, mereka lihat gaya pelayanan Elia. Yang ketiga, tiga orang ini yang dibawa ke atas gunung. Tapi lihat, Yakobus dan Yohanes melihat gaya pelayanan Elia. Petrus, dia suka melihat gaya pelayanan Musa. Sementara Tuhan bilang patronnya adalah Yesus, dengarkan dia. Apakah Yesus bilang, oh good idea, good idea. Kau memang muridku yang sangat cerdas. Betul. Tahu diri. Apakah Yesus bilang gitu? Enggak. Yesus menegur mereka dengan sangat keras. Kau tidak tahu roh apa yang ada di dalammu. Kau tidak mengenal roh anugerah. Sebab aku datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Saudara, lihat nih saudara. Yesus tidak kecewa saat dia ditolak saudara. Yesus sabar saudaraku. Sekalipun Musa tidak sabar dan kehilangan kesabarannya, Yesus sabar. Dia sabar kepada Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia sabar kepada Judas Iskariot yang menjual dirinya 30 keping perak saudara. Bahkan dia sabar kepadamu saudaraku, kepadaku. Bisa Anda bayangkan kalau Yesus besok datang, saya tidak bisa menjamin keluargaku semua diselamatkan. Tapi dikasih waktu, sabar dia saudaraku. Sampai seluruh orang-orang yang kita kasihi mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Dia juga sabar saat engkau melakukan kesalahan, saat engkau gagal, dia sabar. Dia menopangmu, dia membangkitkanmu saudara. Itu kesabaran Yesus saudara. Haleluya saudaraku. Dia sangat luar biasa. Dengarkanlah dia saudara. Ketika engkau mendengarkan dia, hidupmu akan menjadi indah saudara. Oh usah sok-sok mengikuti pelayanan Elia. Aku dulu bilang sama Pak Gembalaku, guru ketigaku, aku pengen kali aku ke Elia ini. Kenapa lah aku gak hidup zaman itu ya? Kenapa? Justru kau hidup bahagia di zaman ini. Tahu kau seluruh malaikat ingin mendengarkan Injil. Coba aku ke Elia, suka aku nurunkan api dari langit. Ada yang menghina aku, langsung keluar api dari langit membakar orang itu. Gak bisa sembarangan mengata-ngatai aku. Ya kan saudara, saya dulu punya teman. Ini tahun 98. Saya masih remaja di situ. Apa yang terjadi? Pada zaman itu Reinhard Bonnke datang. Mereka mengadakan KKR 6 hari di Pardede Hall. Reinhard Bonnke sama Susan Etting. Saya masih anak remaja di situ, masih culun kali aku kan. Dan ini luar biasa. Saya nonton di Pardede Hall. Oh lah, gaya jargonnya itu aku imen. Kalau Reinhard Bonnke khotbah, bahasa Inggris dia. Pada akhirnya terakhir imen. Datang teman saya, dititunya pula imen-imen ini. Pergi dia ke Komsel. Anggota Komselnya orang Karo semua. Dia khotbah, Tuhan Yesus apa? Amen katanya. Jemaatnya diam. Aku pun gak ada bilang amen. Kenapa kalian gak nyambut? Bilanglah amen. Iman. Aku bilang kan gini, ini kan anggota Komselmu semua orang Karo. Tahu artinya iman? Ingus. Jadi kalau kau bilang Yesus baik, ingus. Kau bilang mana mau dibilang amen. Bilang aja amen yang bagus saja, amin gitu. Biarkan Reinhard Bonnke bilang iman-iman seperti itu. Gak usah kita gaya-gayaan ngikuti orang saudaraku. Jadilah seperti dirimu sendiri. Gak usah ikut Elia, gaya Musa, gaya apa lagi saudaraku. Ada lagi seperti Susan Etting ketika dia mencurahkan Roh Kudus, dilepaskannya jasnya, dicampakkannya penuh Roh Kudus. Lalu teman saya mengikuti pula di kamar. Oh dia seperti itu, diberdirikannya bantal ya kan. Terima Roh Kudus. Ya jatuhlah bantalnya. Orang bantal guling berdiri. Semana mau berdiri dia tegak. Jatuh, meniru-niru saudara. Oh usah tiru-tiru kalau memang gak disuruh Tuhan. Jadilah dirimu sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Haleluya saudaraku. Luar biasa saudara. Yesus itu hebat. Amin saudaraku. Jadi apa yang terjadi saudaraku? Ketika digabungkan semua kedua tokoh ini dengan Yesus tidak bisa amin saudara. Tidak bisa dibandingkan. Kita akan masuk ke menu utamanya. Saudaraku, Rasul Paulus, dia adalah rasul yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dia banyak mendapatkan pengungkapan, penyingkapan dibanding rasul-rasul yang lain. Bahkan dia penulis 2/3 daripada perjanjian baru saudara. Kita akan lihat bagaimana dia berkhotbah dengan luar biasa. Nah saudaraku, kita lihat saudaraku dalam
firman Tuhan dalam Kisah 14. Kita akan lihat saudaraku Kisah 14 ayat 8 dan 10. Kisah 14 ayat 8 dan di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Perhatikan ini saudaraku. Oh saudara, Paulus itu saudaraku sangat luar biasa. Pemberitaan Paulus penuh dengan kuasa saudaraku. Lihat bagaimana Roh Kudus menggambarkan orang lumpuh yang di Listra. Yang pertama disebut lemah kakinya. Yang kedua gambaran Roh Kudus yang diberikan di sini lumpuh sejak dia lahir. Yang ketiga dia belum pernah berjalan sama sekali. Artinya Roh Kudus menggunakan 3 gambaran ini yang berbeda untuk menegaskan bagaimana orang itu sama sekali tidak bisa berjalan, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mendengarkan Paulus? Dia mendengarkan Paulus, maka iman untuk disembuhkan muncul. Maka imannya muncul, saudaraku. Apa rupanya yang diberitakan oleh Paulus, saudaraku? Iman itu muncul, saudaraku. Apa rupanya yang diberitakan oleh Paulus, saudaraku? Orang yang di Listra itu dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Paulus, yaitu firman Kristus. Amin, saudara. Jadi saudaraku, iman itu muncul ketika Anda mendengarkan firman Kristus. Saudaraku, iman tidak hanya timbul ketika Anda mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena keseluruhan Alkitab ini adalah firman, termasuk hukum Taurat. Tetapi bahasa aslinya di situ saudaraku, bahasa Ibrani aslinya firman Kristos, bukan Theos, saudara. Karena ini seluruh firman Tuhan ini termasuk hukum Taurat. Tapi hukum Taurat saudaraku, tidak ada pemberian iman ketika Anda mendengarkan hukum Taurat. Tidak ada iman di situ. Ketika itu diperdengarkan, tidak ada pemberian iman di situ, saudaraku. Iman itu hanya Anda peroleh ketika Anda mendengarkan firman, yaitu firman Kristus. Amin, saudara. Kita lihat lagi, saudaraku. Di sini, saudaraku, apakah Paulus yang beritakan yang begitu penuh kuasa? Apa yang diberitakan oleh Paulus yang penuh dengan kuasa itu, saudaraku? Nah, saudaraku, di situ, saudaraku, khotbah klimaks dari Paulus, saudaraku ya. Di sini kita baca, mari kita baca di saudaraku, di Kisah 13 ayat 38. Inilah dia klimaks daripada khotbah Paulus yang penuh kuasa, saudaraku ya. Karena Paulus memberitakan penuh kuasa dan memberikan iman kepada orang itu, saudaraku, sehingga orang itu yang di Listra dia mempercayai bahwasanya ia disembuhkan. Apa rupanya inti daripada klimaks khotbah Paulus, saudaraku? Kita akan lihat di dalam Kisah 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudaraku, luar biasa. Ini adalah klimaks daripada khotbah Paulus yang penuh kuasa itu, yaitu tentang apa, saudaraku? Tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa, saudaraku ya. Inilah kuasa Injil yang diberitakan Paulus ditemukan di dalam pengampunan semua dosa, saudaraku, yang berlaku bagi setiap orang-orang percaya. Tidak ada persyaratan lain, saudaraku, untuk pengampunan semua dosa. Tidak ada persyaratan lain, saudaraku. Di dalam perjanjian lama, saudaraku, di dalam perjanjian lama didasarkan bahwasanya hidup saudara itu didasarkan oleh pembenaran dari perbuatanmu. Itu di dalam perjanjian lama, saudaraku. Jadi itu fokusnya kepadamu, saudaraku. Tetapi di bawah perjanjian baru kasih karunia Tuhan, itu semua didasarkan pembenaran hidupmu oleh karena Yesus Kristus. Apa yang sudah Yesus lakukan. Jadi tuntutannya semuanya kepada Kristus, bukan kepada apa yang kau lakukan, saudara. Haleluya, saudara. Tidak ada kabar baik yang lebih baik dari ini, saudara. Kabar baik yang lebih baik dari ini yaitu berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya dilupakan. Amin, saudaraku. Tidak ada kabar baik yang lebih baik dari ini, saudaraku. Diberikan pengampunan bagimu, saudara, supaya engkau diselamatkan. Ini adalah kabar yang sangat baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi Injil ini memberikan iman, saudaraku. Injil, pemberitaan Injil ini memberikan iman. Kalau kita lihat Paulus, saudaraku, di Listra, dia tidak meletakkan tangan kepada orang yang lumpuh itu. Bahkan dia nggak bilang altarkol, mari semuanya yang ingin saya sembuhkan, mari maju ke depan, mari maju ke depan. Yang sakit maju ke depan.
Paulus nggak melakukan altar call, Paulus tidak meletakkan tangan kepada orang yang di Listra, dia hanya memberitakan Injil. Dan Injil itu yang memberikan iman, saudara. Jadi saudaraku, iman yang memberikan kesembuhan kepada penyakitmu hanya Anda dapatkan ketika Anda mendengarkan Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Inilah dia, saudaraku, kekuatan Allah untuk menyelamatkan, yaitu lewat Injil yang diberitakan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, lanjut, kita lanjut terus, saudara ya. Jadi begitulah caranya iman timbul, saudaraku. Caranya bagaimana? Ketika Anda semakin banyak mendengarkan tentang Yesus, maka saudaraku, Anda akan semakin banyak menerima kasih karunia Tuhan. Semakin banyak Anda mendengarkan tentang Yesus, saudaraku, Anda akan mendapat semakin banyak pengungkapan daripada, saudaraku, karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Haleluya, saudara. Mari dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari dengarkan firman yang diberitakan oleh Paulus, saudaraku. Saudara, apa yang terjadi dengan Paulus, saudaraku? Paulus itu ditentang. Kalau kita melihat sejarah pelayanan daripada Paulus, Paulus itu ditentang karena dia memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Kenapa dia ditentang? Karena kasih karunia Tuhan, saudaraku, itu bertentangan dengan tradisi manusia. Injil sangat bertentangan dengan tradisi manusia, saudara. Ya, kenapa? Karena Injil kasih karunia ini karena Injil kasih karunia itu tidak mengupayakan kesanggupan manusia, membuat kesanggupan manusia itu menjadi nol, saudara. Injil kasih karunia itu semua fokus kepada Kristus, bukan kepada kemampuan manusia. Inilah manusia tidak suka. Manusia kan suka dipuji-puji, ya saudara. Suka dibangga-banggain, saudara. Di dalam Injil, saudaraku, semua fokus kepada Tuhan, bukan apa yang kau lakukan. Makanya Paulus ditentang, saudaraku ya. Inilah yang membuat, saudaraku, mafia-mafia agama menjadi perang. Mereka marah kepada Paulus. Mereka ingin membunuh Paulus, saudaraku. Sampai Paulus harus memberikan peringatan keras kepada mereka. Mari kita baca di saudaraku, Kisah 13 ayat 41. Kisah 13 ayat 41. Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Paulus memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang itu, saudaraku, kepada orang-orang yang ada di situ, saudaraku, kepada mafia-mafia agama itu, para ahli Taurat dan ahli Farisi, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena mereka menentang pemberitaan Paulus. Kenapa, saudaraku, mereka menentang? Karena ada tirai yang menyelubungi mata mereka, saudaraku. Dan tirai itu adalah hukum Taurat. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia menyingkirkan tirai itu, saudaraku. Dia menyingkirkan tirai yang memisahkan manusia berdosa, manusia bersalah dengan Tuhan yang maha benar, saudaraku. Yang memisahkan itu dia singkirkan. Ketika dia menyerahkan rohnya, saudaraku, apa yang terjadi? Maka tirai yang ada di bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, saudara. Tirai itu adalah hukum Taurat, saudaraku. Berarti, saudaraku, ketika dia menyingkirkan itu, tidak ada lagi yang memisahkan engkau daripada Bapa yang mengasihi engkau. Yesus telah membuka jalan baru dan hidup. Dia merintis jalan baru ke ruang Maha Kudus, saudara. Sekarang Anda dengan penuh keberanian bisa kapan saja engkau datang ke ruang Maha Kudus Tuhan, maka akan ada penerimaan di sana. Karena tidak ada lagi tirai yang memisahkanmu daripada Bapa yang sangat mengasihimu. Amin, saudaraku. Gak ada, saudaraku. Dia bayar itu. Tirai adalah dirinya yang dikoyakkan, saudara. Itu adalah berbicara tentang tubuhnya yang dikoyakkan. Jadi sekarang, saudaraku, bukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sejak dari situ, saudaraku, tidak ada yang memisahkan engkau dari Tuhan. Ketika di kitab Yesaya berkata, bukan kurang tajam telingaku mendengarkan doamu dan kurang panjang tanganku menolongmu, tetapi yang memisahkan engkau dari aku adalah dosa. Dan hari ini dosa itu diselesaikan, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkanmu. Amin, saudara. Ketelanjangankah? Tidak. Kelaparankah? Tidak, saudaraku. Penganiayaankah? Kemiskinankah? Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari Tuhan. Hanya satu yang bisa memisahkan engkau dari Bapamu, saudara. Ketika engkau menerima hukum Taurat sebagai pembenaran hidupmu, saudara, maka engkau terpisah dari Kristus. Paulus mengatakan, ketika engkau membangun hidupmu di Gunung Sion,
Aku tidak perlu Yesus. Engkau bilang, aku mau hidup di bawah hukum Taurat. Kau terpisah dari Kristus. Ya saudara. Dan tidak seorang pun saya kasih tahu ya, gak ada di dunia ini yang berhasil melakukan hukum Taurat. 10 hukum Taurat dan 613 ketetapan. Lihat bangsa Israel semua gagal saudaraku. Mereka tidak ada sampai ke tanah perjanjian saudara. Mereka gagal saudaraku. Saudaraku, hari ini saudara, Yesus sudah memberikan jalan baru dan hidup saudaraku lewat dirinya. Amin saudara. Ini adalah berita yang sangat indah. Inilah dia sebabnya saudaraku, Injil yang diberitakan oleh Paulus itu bukan kabar baik untuk menyenangkan hati manusia. Amin saudaraku. Saudara, ini luar biasa saudaraku. Luar biasa ini saudaraku. Bahwasanya kasih Tuhan besar kepadamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Saya berdiri di sini, saya nggak sanggup melakukan hukum Taurat saudara. Makanya saya butuh anugerah untuk menyelamatkan saya. Saya tidak sanggup saudara. Saya membangun diri saya di atas batu karang yang teguh, di atas gunung Sion saudara. Saudaraku, Paulus saudaraku, dia berkhotbah bukan untuk disambut dan untuk dihormati saudaraku. Dia berkhotbah saudaraku kemana-mana saudaraku. Dia tidak ingin disambut, dihormati saudaraku, dikasih fasilitas saudaraku ya. Kenapa saudaraku? Bahkan kemungkinan pun, jikalau kemungkinan para penentang-penentangnya akan melempari dia dengan batu, bahkan dia sering diusir saudaraku. Dia tetap memberitakan Injil saudaraku. Dia memberitakan Injil bukan supaya dihormati saudara. Saudaraku, berbeda dengan sekarang ya kan saudaraku. Kalau kita undang hamba Tuhan, tanya dulu PK-nya berapa. Saya ada ditawari 2 orang, mau kau jadi gembala sidang. Udah ada gembalanya, lo lihat ini. Dikasihnya slip persepuluhannya saudaraku. 9 juta ini perpuluhan jemaatku. Udah ada gembala gerejanya sudah ada, jemaatnya ada, sepeda motornya udah ada. Maukah kau jadi gembalanya katanya. Saya bilang, saya nggak, panggilanku nggak gembala, saya penginjil dan pengkhotbah. Bisa itu, kalau kau mau bisa. Udah ada jemaatnya, jangan takut, kau bisa makan. Oh saudara, seolah-olah hidup saya itu untuk uang saudara. Banyak kan sekarang seperti itu. Banyak saudaraku. Lihat Paulus, dia mencukupkan dirinya dengan pekerjaannya. Dia buat tenda, nggak lihat jemaatnya. Berilah saudara, nggak seperti itu dia saudara. Ia memberitakan Injil saudaraku. Gak perlu dia disambut, dikasih tempat tidur yang empuk, ada fasilitasnya. Semana? Kan banyak seperti itu saudaraku. Motivasinya uang saudara. Mari belajar dari hidup Paulus saudaraku. Dia rasul yang besar, tapi dia luar biasa saudaraku. Dia gak peduli dengan dirinya. Dia tahu kekurangan, dia tahu kelimpahan. Tapi apa? Dia tetap memberitakan Injil sekalipun dia tidak dihormati saudara. Sekarang hamba Tuhan kalau nggak dihormati sedikit, nggak ada nyawataknya itu, nggak mau lagi aku ke gerejanya itu. Ada penghormatannya sedikit pun, minumanku pun nggak elit dibikin, adesnya dibikin, nggak akuannya dibikin, nggak aqua dibikin, nggak mau saya. Saudara, mari kita belajar dari Paulus. Paulus ini luar biasa. Pastikan Anda mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Amin saudaraku. Pastikan Anda mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus saudaraku. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan hanya menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Karena Tuhan hanya menguatkan tentang berita kasih karunia-Nya dengan kuasa dan tanda ajaib. Jadi sahabat-sahabat Amazing Ministry, pastikan engkau mendengarkan Injil daripada pemberitaan Paulus, bukan Injil-Injil lain saudaraku. Banyak sekarang Injil-Injil lain yang bertebaran, yang menambahkan persyaratan untuk keselamatan, harus begini lagi. Banyak saudara. Saudaraku, kalau kau ingin mengalami terobosan di dalam hidupmu, kalau kau ingin Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam keuanganmu, di dalam finansial keuanganmu, kesehatanmu, saudaraku, rumah tanggamu, bahkan apa saudaraku ya, dalam pelayananmu, dalam karirmu, pastikan Anda mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ketika engkau semakin terus banyak mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan, semakin banyak maka iman akan ditambahkan kepadamu. Semakin kau mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan, maka imanmu akan semakin bertumbuh. Maka engkau tidak fokus kepada kekuranganmu, kelemahanmu, tetapi engkau akan semakin fokus kepada keindahan, kepada anugerah Tuhan, kepada anugerahnya dan kesempurnaannya saudara. Haleluya saudaraku. Mari berikan terus hatimu saudaraku. Saudaraku, pastikan Anda mendengarkan Injil kasih karunia Tuhan, bukan hukum Taurat. Amin saudaraku. Saudara, saya tidak bisa menyalahkan saudaraku. Saya tidak mau menyalahkan siapapun saudaraku. Baru-baru ketika ada orang bilang sama saya seperti ini, itu Injilmu itu palsu itu katanya, Alkitabmu itu palsu katanya. Saya nggak mau berdebat dengan orang seperti itu.
Kalau kau bilang Alkitabku palsu dan Injilku palsu, ada rupanya aslinya sama kau. Tunjukkan coba. Dia pun nggak ada bisa memberikan jawaban seperti itu. Ngapain diladeni seperti itu? Fokus saja saudara. Mau palsu mau enggak, saudaraku. Dari firman Tuhan ini Roh Kudus akan ada GPS di hatimu saudaraku. Ketika engkau bertanya itu benar enggak Tuhan? Tuhan Roh Kudus akan, dia itu roh kebenaran yang diberikan padamu saudaraku. Ketika sesuatu itu enggak benar, ada dia berbicara di hatimu. Ada, apalagi media sosial sekarang. Oh saudara, kita enggak tahu. Banyak penyusup-penyusup, ajaran-ajaran yang aneh. Saudaraku, saya perhatikan saudaraku ya. Dimasukkan orang itu saya ke grup, aneh-aneh grupnya saudaraku. Firmannya pun aneh saya rasa. Ini enggak pernah aku dengar firman Tuhan ini. Saya perhatikan saudaraku. Saya tanya Tuhan, benar ini Tuhan? Roh Kudus bilang enggak benar. Ada, dia langsung berbicara sehingga engkau tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat manusia yang mengatakan bahwasanya Yesus sudah datang dalam bentuk perempuan yang ada di Cina saudara. Engkau kan tidak terpengaruh dengan itu. Akan banyak nabi-nabi palsu akan muncul saudaraku. Engkau tidak akan terpengaruh asalkan aminkan. Apapun yang dikatakan mereka seolah-olah baik. Lalu dia bilang sama saya jijik berbicara dengan kamu. Hidup itu hanya perlu baik dan memaafkan. Saya bilang hidup itu baik belum tentu benar. Standar hidup kita adalah Alkitab. Enggak lebih dan tidak kurang. Saya bilang saudara, sok pintar lu. Coba aku tanya dulu pengalamanmu dengan Yesus. Udahlah, maaf ya, saya enggak mau berdebat lah. Yang penting percayalah kepada Yesus. Itu kunci pengampunan atas dosamu. Saya bilang saudaraku, panggilnya lagi saya enggak mau saudara. Saudaraku, ketika saya lihat bahasa-bahasanya, Tuhan akan kasih tahu kepadamu. Ini enggak benar saudara. Roh Kudus itu sendiri yang membawamu kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Makanya saudaraku baca Alkitab sungguh-sungguh. Jangan enggak baca Alkitab saudaraku ya. Saudaraku lihat, Paulus dan Yesus gayanya sama saudaraku. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka pertama sekali memberitakan Injil lalu menyembuhkan. Saudaraku, sekarang banyak orang doakan aku tanpa dia mendengarkan Injil. Kan banyak sekarang ya, mujizat-mujizat terjadi tanpa dia mendengarkan Injil. Gaya pelayanan Paulus dan Yesus lebih mementingkan pengajaran terlebih dahulu. Dia beritakan Injil, baru diikuti dengan kesembuhan saudara. Karena iman itu saudaraku untuk disembuhkan hanya dari pendengaran firman Tuhan saudara. Tapi sekarang saudaraku Anda terbalik saudaraku. Ketika seseorang datang kepadamu, saya gak mau mendoakan orang seperti itu. Tolong doakan saya lah, Rita, doakan saya. Kau mau gak mendengarkan Injil yang saya beritakan? Kalau dia tidak mau, saya gak mau doakan dia. Karena hanya lewat Injil dia diselamatkan saudara. Oh ya bebek sini lah, gak perlu. Ya lu gak, tidak saudaraku, beritakan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa saudara. Amin saudaraku. Haleluya saudaraku. Luar biasa saudaraku kalau Anda mau bertumbuh di dalam pemberitaan Injil ini saudaraku ya. Saudaraku, mari kita teruskan saudaraku. Pemberitaan Injil lain ini sangat bermasalah kepada Paulus. Bahkan dia mengumumkan kutuk ganda saudaraku. Bagi Paulus ini sangat serius. Dia berkata kepada jemaat yang dilayani, dikatakan saudaraku, tetapi sekalipun kami ataupun seorang malaikat yang turun dari surga dan dia memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Seolah-olah kutukan pertama tidak cukup, dia kutuk lagi. Sekali lagi seperti yang kami bilang dahulu, kukatakan lagi, jikalau ada seseorang siapapun itu, bahkan malaikat yang turun dari surga, ketika dia memberitakan Injil lain yang berbeda dari kami beritakan, terkutuklah dia. Itu adalah kutukan Paulus bagi orang-orang yang memberitakan Injil lain saudaraku. Saya tidak mau terkutuk saudaraku. Saya berdiri di hadapan saudara, di hadapan Amazing Ministry ini. Saya akan memberitakan Injil yang Paulus beritakan. Karena saya tidak mau dikutuk saudara. Perhatikan ini, terkutuk katanya, sekalipun itu malaikat. Sangat serius saudara. Sangat serius. Karena ketika Anda mendengarkan suatu kepercayaan yang salah saudaraku, keyakinan Anda akan menjadi salah, maka seluruh hidup Anda menjadi salah. Amin saudaraku. Seluruh hidupmu menjadi salah ketika dasar hidupmu diletakkan di atas pasir saudaraku, di atas, bukan di atas batu karang yang teguh. Maka ketika badai datang, terombang ambing, hancur saudara. Saudaraku, lihat ini Paulus saudaraku, sangat keras dia mengatakan itu pada kita. Terkutuklah dia katakan. Saudara, kita lanjut kembali. Injil Yesus Kristus itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Injil Yesus Kristus itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Injil Yesus Kristus adalah kuasa yang menyelamatkan, bukan ditujukan kepada orang-orang
yang memiliki doa-doa yang panjang dan berpuasa. Tidak. Injil Yesus Kristus bukan ditujukan kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tidak, saudaraku. Injil Yesus Kristus, kuasa yang menyelamatkan, tidak ditujukan kepada orang yang selalu mengakui dosanya. Tetapi Injil Yesus Kristus, kuasa Tuhan yang menyelamatkan, ditujukan bagi setiap orang-orang yang percaya dan seluruh dosa-dosanya diampuni, saudara. Injil itu diberitakan bagi orang-orang yang percaya, saudaraku. Ketika Anda tidak percaya, maka Injil itu tidak punya kuasa dalam hidup saudara. Sebab kenapa, saudaraku? Pembenaran kita adalah oleh iman kepada Yesus. Amin. Orang yang percaya, ketika engkau percaya, pembenaran hidupmu adalah ketika engkau beriman kepada Yesus. Bukan kepada perbuatanmu, saudaraku. Bukan, saudaraku. Bukan kepada apa yang kau lakukan, tetapi kepercayaanmu yang benar tentang Yesus, itulah yang menyelamatkanmu. Saudaraku, ketika engkau ada di dalam Kristus, maka itu semua muatan-muatan itu akan mengikuti, saudaraku. Segala kebaikan-kebaikan Tuhan, buah-buah roh itu akan terikuti secara otomatis. Ketika engkau benar-benar tinggal di dalam Tuhan, engkau akan suka berbuat baik, saudaraku, tanpa dibilang pun. Jadi inilah dia, mari kita bertumbuh semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Semua dosa kita sudah diampuni, saudaraku. Ketika engkau berkata, ketika saya bertanya kepadamu, apakah engkau percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya. Kalau begitu, saudaraku, dengarkanlah Injil yang diberitakan oleh Paulus, dan jangan biarkan siapapun, hamba Tuhan siapapun yang menambahkan persyaratan untuk pengampunan dosamu. Karena pengampunan dosamu itu diampuni oleh Yesus, oleh pencurahan darahnya, tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Jangan biarkan orang menambahkan untuk pengampunan dosamu. Amin, saudara. Jangan membuat hidupmu menjadi berat. Yesus itu membuat segalanya menjadi sederhana, saudaraku. Tetapi banyak orang-orang membuat jalannya menjadi berliku-liku, saudaraku. Menjadi berliku-liku. Haleluya. Kita lanjut lagi, saudara. Oh, Ibu Pendeta, tadi kau bilang semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi aku pernah baca di Alkitab, bagaimana dengan dosa menghujat Roh Kudus? Itu kan dosa kekal. Itu kan dosa yang tidak akan diampuni. Yesus sendiri yang mengatakan. Bagaimana dengan itu? Kau bilang semua dosa diampuni, tetapi ada dosa yang tidak diampuni. Itu dosa kekal. Saudaraku, perhatikan, saudaraku. Dosa menghujat Roh Kudus. Artinya, saudaraku ya, orang yang percaya di dalam Kristus, yang benar-benar hidup di dalam Kristus, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan dia mengamalkan kebenaran itu, saudaraku, dia tidak akan melakukan dosa ini. Kenapa saya katakan, saudaraku? Karena, saudaraku, Roh Kudus itu diberikan, saudaraku, diutus untuk bersaksi tentang Yesus. Amin, saudara. Artinya dosa yang mau hujat Roh Kudus, artinya itu adalah dosa yang secara konsisten Anda tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Ketika Yesus berkata, aku akan mengutus, dia katakan, saudaraku, aku akan mengutus. Ketika aku akan mengutus penghibur itu, yang datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dan dia akan bersaksi tentang diriku. Jadi sama, ketika Anda menolak Roh Kudus, itu artinya Anda menolak Yesus secara konsisten. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah menyaksikan Yesus. Amin, saudara. Jadi itu dia dosa. Jadi orang yang percaya di dalam Kristus tidak akan melakukan ini, saudara. Tetapi kalau makanya Anda perhatikan sama siapa Yesus berbicara itu, saudara. Lihat konteksnya, kepada siapa Yesus berbicara. Yesus sedang berbicara kepada ahli-ahli Farisi dan hukum Taurat yang selalu menolak tentang dirinya sebagai juru selamat, saudara. Yesus sedang berbicara kepada orang itu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jadi, saudaraku, perlu kita memahami firman itu dengan benar, saudaraku. Perlu Anda memahami firman dengan benar, sebab ada banyak kebingungan, saudaraku. Ada banyak kebingungan sekarang di gereja-gereja, saudaraku. Orang-orang percaya, saudaraku. Karena banyak Kristen sekarang baca Alkitab. Mereka baca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tanpa memahami, saudara. Tanpa mereka memahaminya. Tahukah, saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari, saudaraku, bahwasanya Perjanjian Baru dimulai dari kitab dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu termasuk Perjanjian Lama, saudara. Karena itu diucapkan sebelum Yesus disalib, saudara. Saya tahu, saudaraku, Alkitab ini terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru dibuka dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi itu termasuk Perjanjian Lama, saudara.
Kapan perjanjian baru dimulai, saudaraku? Kapan perjanjian baru dimulai, saudaraku? Ketika Yesus mengangkat cawan bersama dengan muridnya pada perjamuan terakhir, dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi semua orang. Artinya dia disinilah konsep perjanjian baru terjadi. Di konsep, saudaraku, ketika dia mati, saudaraku ya, dan mencurahkan darahnya, saudaraku, perjanjian baru disahkan. Kapan pelaksanaannya terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika hari Pentakosta dicurahkan dan rasul-rasul mulai bersaksi, dan sampai sekarang itulah perjanjian baru, saudaraku. Artinya, saudaraku, salib itu memberikan satu perubahan, saudaraku. Makanya kita perlu memahami firman Tuhan, Alkitab dengan benar, dengan pimpinan daripada Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Saudaraku, kabar baik dari Yesus Kristus adalah memerdekakan dan melenyapkan segala ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan, saudaraku. Saudaraku, di dalam Keluaran 20 hukum Taurat diberikan, saudaraku, dan penekanannya itu ditekankan kepada penekanan apa yang kita lakukan, saudaraku. Tetapi kita sekarang yang hidup di bawah perjanjian baru, penekanannya adalah apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib untukmu. Amin, saudara. Haleluya. Saudaraku, kekristenan kita berbicara sudah selesai, saudara. Finish, sudah selesai. Itu kekristenan. Kekristenan kita bukan berbicara lakukan, saudaraku. Karena Yesus berkata, saudaraku, sudah selesai, saudara. Kita akan baca, saudaraku ya, di ayat ini, saudaraku. Di ayat Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Saya baca, saudaraku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka, saudaraku ya. Nah, saudaraku, tuntutan hidup kita di dalam perjanjian baru adalah apa yang Yesus lakukan, saudaraku. Sebab kekristenan kita adalah sudah selesai, bukan lakukan. Jadi, saudaraku, untuk kita memperoleh perhatikan, saudaraku, satu-satunya kita memperoleh hidup secara radikal, saudaraku, yaitu yang Yesus katakan, saudaraku, sudah selesai. Artinya segala kemarahan Tuhan, segala penghakiman Tuhan telah diselesaikan, telah dijatuhkan di kayu salib, saudaraku, melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku, sehingga kemarahan Tuhan tidak muncul lagi dalam dirimu, sehingga Tuhan sekarang mengasihimu, saudaraku. Inilah alasan, saudaraku, banyak orang-orang percaya mengalami kekalahan di dalam hidupnya. Karena apa? Mereka percaya dusta, bahwasanya Tuhan masih marah kepada mereka, Tuhan masih murka kepada mereka. Kenapa? Mereka merasa tertekan, saudaraku. Mereka merasa ketika mereka datang kepada Yesus, Tuhan masih marah dengan dosa masa lalu mereka. Mereka merasa tertuduh, saudaraku. Mereka merasa bersalah atas setiap pelanggaran dosa masa lalu, sehingga ini yang membuat mereka tidak memiliki kuasa untuk memiliki hidup yang berkemenangan, saudara. Padahal Yesus bilang, aku sudah selesai. Ketika seluruhnya sudah dijatuhkan di kayu salib, Tuhan udah bilang, aku tidak marah lagi kepadamu. Aku menaruh belas kasihan kepada seluruh kesalahanmu, dan aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Tuhan berkata demikian, saudara. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan tidak marah lagi kepada kita, saudaraku. Dia tersenyum, Dia mengasihimu, Dia menerima segala keberadaanmu apa adanya, saudaraku. Amin, saudara. Jangan lihat Tuhan itu pemarah, saudaraku. Oh, hamba Tuhan, aku melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang murka. Tapi Alkitab tidak pernah mendefinisikan Tuhan murka. Tetapi Alkitab selalu mendefinisikan bahwasanya Tuhan itu adalah kasih, saudara. Tapi terkadang aku kulihat Dia marah. Kadang-kadang Dia marah, kadang-kadang Dia senang, saudaraku. Ya, Dia marah, tapi di kitab perjanjian lama dan di kitab Wahyu, saudaraku, kemarahannya itu ditujukan bagi orang-orang yang menolak Kristus, saudaraku. Tetapi Anda yang hidup di bawah perjanjian baru kasih karunia-Nya Tuhan, Dia tidak marah lagi kepadamu, saudaraku. Karena seluruh kemarahannya sudah dihancurkan, sudah ditimpakan kepada Yesus. Yang adalah Dia sangat mengasihi Anda, saudara. Amin, saudaraku. Inilah Injil kabar baik kasih Yesus yang begitu mengasihi engkau, yang menerima engkau apa adanya, saudaraku. Jadi Tuhan itu, saudaraku, menerima engkau. Perhatikan, saudaraku, pandanglah Yesus sekarang bukan sebagai Tuhan yang marah kepadamu, tapi pandanglah Yesus sebagai Tuhan yang selalu menyambutmu. Sebab apa, saudaraku ya? Sebab kita sekarang bukan bagian dari perjanjian lama, tetapi kita sekarang adalah
bagian dari perjanjian baru. Kita tidak akan dihukum, sebab penghukuman tidak ada lagi di dalam Kristus, saudara. Kita dibenarkan, saudaraku, karena kebenaran Yesus yang diberikan kepadamu. Hukum Taurat hanya berlaku sampai di zaman Yohanes bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagi orang-orang di luar Kristus, hukum Taurat akan terus berlaku sampai kepada akhir zaman, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, ketika Yesus berseru di kayu salib, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkanku? Seruan itu apa artinya, saudaraku? Itu menyatakan secara spesifik pada saat itulah kemarahan Tuhan, murka Tuhan, segala kutukan, segala dosa dunia ini dijatuhkan kepada Dia. Semua dosa dan pelanggaran kita, baik itu dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, secara kolektif semua ditimpakan di kayu salib, saudara. Amin, saudara. Artinya selesai semua, saudara. Oh, enak kali ya, masa dosa masa depan juga diampuni. Sekarang banyak orang Kristen menjadi bingung, saudaraku ya, ketika mereka datang kepada Tuhan, ampuni dosaku Tuhan dan semua pelanggaranku. Dia percaya ketika ditanya, apa dosa masa lalumu sudah diampuni Tuhan? Iya. Bagaimana dengan dosa yang akan datang? Wah, itu kan nggak tahu kita itu. Banyak orang Kristen, saudaraku, berjaga-jaga sehingga setiap hari hidupnya harus berhati-hati. Aku sudah menerima Yesus dan harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mereka jadi berhati-hati karena mereka takut jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan bilang secara kolektif, dosa masa depanmu sudah diampuni, yang belum kau lakukan pun sudah diampuni Tuhan. Saudara, perhatikan ini, saudaraku ya. Ketika Yesus di kayu salib disalibkan, saudaraku, saya belum lahir, saya belum ada, saudara juga belum ada. Artinya kita ini adalah dosa di masa depan itu, saudara. Semua diambil Tuhan, saudaraku. Dari sejak Anda lahir sampai Anda mati, Tuhan tahu dosa apa yang Anda lakukan. Makanya itu dia ambilkan dan secara kolektif semua ditimpakan kepada Yesus. Sebab Dialah Alfa dan Omega, Dia tahu semua keseluruhan hidupmu, saudara. Semua diselesaikan, saudaraku. Amin, saudaraku. Apakah ini membuat Anda menjadi berteriak? Pengertiannya, oh haleluya, semua dosa-dosaku sudah diampuni. Berarti besok aku akan melakukan dosa apa yang kusukai. Orang sudah dibilang hamba Tuhan itu sudah diampuni, besok akan kulakukan lagi dosa yang aku sukai. Saudara, makanya orang bilang itu pengajaran kasih karunia itu sesat, katanya. Karena ada segelintir orang ketika dia tahu pengertian ini, dia mengikuti hawa nafsunya, tidak tinggal di dalam roh kebenaran itu, saudara. Ketika Anda berteriak, ketika Anda mendapatkan pengertian ini, lalu Anda mulai berteriak, oh aku akan melakukan dosa. Apakah itu pilihan Anda, atau Anda akan memilih hidup secara terhormat, saudaraku, memiliki kehidupan yang terhormat dan mengasihi Tuhan yang begitu mengasihi Anda dengan sempurna? Saya tidak percaya, saudaraku, ketika seseorang yang benar-benar hidup di bawah kasih karunia Tuhan, dia hidup di dalam kebenaran dan mengamalkan kebenaran dan tinggal di dalam firman Tuhan, saudaraku, saya tidak percaya dia hidup di dalam dosa. Saya percaya dia akan terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kasihnya Tuhan, saudara. Saya tidak percaya ketika orang bilang, saudaraku, oh dia itu orang yang percaya tapi lalap dia suka berbuat dosa. Dia benar-benar tidak hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudaraku. Ketika Anda benar-benar tahu dan merasakan kasih Tuhan, engkau akan menjalani kehidupan yang terhormat bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Amin. Engkau tidak akan suka melakukan dosa. Terpikirkan engkau pun tidak, saudaraku. Kenapa? Karena engkau melihat kasih Tuhan itu sempurna. Begitu Dia mengasihimu, sehingga engkau akan memberikan seluruh hidupmu untuk mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Inilah dia, saudaraku, sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Saudaraku, kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhanlah yang membuat Anda memiliki kuasa untuk menaklukkan dosa, untuk menghancurkan dosa, supaya Anda tidak bergumul lagi dengan dosa. Adalah kasih karunia Tuhan kuncinya, dan pengampunan Tuhan. Ketika engkau menerima kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhan, inilah kunci, saudaraku, Anda bisa memiliki hidup yang berkemenangan dan Anda bisa mengalahkan dosa. Amin, saudaraku. Ketika Paulus berkata, saudaraku, Rasul Paulus berkata, di sini dikatakan, saudaraku, sebab kasih karunia, sebab kamu tidak dikuasai oleh dosa lagi, karena kamu telah berada di bawah, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia Tuhan. Ketika kita berada di bawah kasih karunia Tuhan dan pengampunannya, saudaraku, yang sempurna, maka Anda akan mengalami hidup yang berkemenangan, saudaraku, sebab Anda tidak dikuasai oleh dosa lagi. Amin, saudara. Haleluya. Ini adalah kabar yang sangat baik
Dan Anda harus memahami ini, saudara. Dan Anda harus menerima ini. Amin, saudaraku. Semua dosamu sudah diampuni Tuhan. Hari ini Tuhan tersenyum kepadamu. Dia tidak pernah menolakmu, saudaraku. Karena Tuhan sudah membayar untuk senyuman Bapa itu. Dia bayar dengan dirinya yang terkoyak di kayu salib. Dan seluruhnya dia ambil dan dia bayar semuanya. Sehingga engkau hari ini bisa bangkit di dalam kebenaran Tuhan. Kenallah identitasmu, saudara. Ketika engkau mengenal identitasmu di dalam Tuhan, engkau tidak akan bergumul terus di dalam dosa. Amin, saudaraku. Engkau akan hidup berkemenangan, berkuasa di dalam Tuhan, saudara. Engkau tidak perlu lagi mengejar kekudusan-kekudusan. Saya bosan saya dengarkan, kejarlah kekudusan. Kejarlah perkenanan Tuhan. Bagaimana saudara mengejar perkenanan Tuhan, saudara? Dengan cara manusia. Engkau gak bisa mengejar perkenanan Tuhan. Hidupmu sekarang sudah berkenan. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan bilang, inilah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Ketika engkau menerima dan tinggal di dalam Yesus, itu artinya kau berkenan di hadapan Bapa, saudara. Jadi gak usah kau kejar perkenanan Tuhan dengan caramu, saudaraku. Hidupmu sekarang dikelilingi oleh perkenanan oleh Tuhan. Banyak sekarang orang kejar perkenanan. Saya bosan sekali dengarnya, saudara. Kejarlah kekudusan. Dengan cara apa kau mengejar kekudusan? Dengan caramu. Kau gak bisa mendekati Tuhan dengan caramu, saudara. Engkau sudah dikuduskan oleh darahnya. Seolah-olah penyaliban itu gak ada artinya bagi saudara. Ketika engkau berkata kejarlah kekudusan. Dengan apa kau kejar kekudusan, saudaraku? Engkau sudah dikuduskan. Engkau berkudus di hadapan Tuhan. Darahnya yang menguduskanmu. Ketika firman-Nya berkata demikian, dia tidak berbohong, saudaraku. Tuhan tidak berbohong. Amin, saudara. Supaya Anda tahu, jangan dengan kekuatanmu. Kau gak bisa menangkap Tuhan dengan kekuatanmu. Oh saudara, ada lagi saya dengarkan. Dosa yang belum diselesaikan, dosa yang belum diampuni adalah dosa yang tidak kau akui. Saudara, seolah-olah skop Tuhan itu tidak kecil Anda buat. Belum kau akui. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkanmu tentang dosa-dosamu. Saya pernah seperti itu. Saya mengalami orang-orang seperti itu. Saya udah melayani Tuhan udah 20 tahun. Lalu dia bilang, masih ada dosa yang tersembunyi yang belum kau akui. Roh Kudus akan mengingatkanmu tentang dosa itu. Saya pun pening. Belum aku mengerti ya tentang kasih karunia itu dengan benar. Iya ya, 20 tahun yang lalu apa dosa aku? Ingatkan aku, Roh Kudus. Ingatkan aku, Roh Kudus. Awak suruhi Roh Kudus mengingatkan dosa. Roh Kudus tugasnya bukan mengingatkan dosa, saudara. Tugasnya mengingatkan engkau adalah anak kebenaran, menghiburmu, menolongmu, saudara. Itu tugas Roh Kudus. Lalap kita bilang, ingatkan aku, Roh Kudus, apa dosaku? Saudaraku, tak bisa, saudaraku, malaikat yang ada di sini pun di sekitar kita, gimana ya anakmu ini, Tuhan? Lalap ingatkan dosaku, dia gak tahu Roh Kudus itu kerjanya bukan itu. Semana itu kata malaikat, iya kan saudara? Lalap hambamu ini cerita ini, ingatkan dosaku, ingatkan dosamu. Karena aku gak sabar Tuhan, kata malaikat. Apa perlu kuparap dulu sekali biar sadar dia? Saudaraku, jangan sampai diparap malaikat. Herodes diparap malaikat, mati dimakan cacing, saudaraku. Saudara diparap, tawarnya diparap, tampar malaikat, saudaraku ya. Jangan selalu menyuruh Roh Kudus mengingatkan dosa-dosamu. Dosamu sudah selesai, dibilang sudah selesai. Lalu kau bilang, yang belum kau akui. Bagaimana Anda? Belum kau lakukan pun Tuhan sudah tahu. Belum kau akui, Anda bilang lagi, saudaraku. Membuat orang pusing saja, saudaraku. Membuat jemaat tertekan, terhakimi, saudaraku. Bukan membuat jemaat makin dikasihi, saudaraku. Anda semakin banyak persyaratannya. Kau harus begini, saudara. Saudaraku, bayarlah jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Harga apa yang Anda bisa berikan kepada jiwa, saudara? Apa rupanya Anda bikin? Jiwa itu sudah dibayar dengan darah Yesus. Tugasmu hanya maukah engkau memberitakan Injil? Atau sekarang zaman media sosial lewat jarimu yang tuk. Paling kau isi paketmu. Itulah bayarannya, saudaraku, engkau memberitakan. Apa rupanya bayaran? Saya muak sekali, saudaraku. Maafkan saya kalau ada hamba Tuhan yang suka bayar. Selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Saudaraku, saya kurang suka, saudaraku ya. Apa rupanya yang bisa kau bayar, saudaraku? Mereka sudah dibayar, tinggal hanya memberitakan Injil, kabar baik dengan benar aja, tanpa perlu banyak persyaratan. Harus tambah ini, kau harus puasa kau 40 hari 40 malam supaya dosa-dosamu diampuni. Enggak mesti kan? Kau harus puasa Ester kau 3 hari supaya dosamu disucikan benar-benar. Saudara, itu bukan persyaratan.
Hanya percaya saja, udah cukup. Sederhana Injil berita kasih karunia Tuhan. Amin saudaraku, dengarkanlah Injil berita kasih karunia Tuhan. Kalau Anda ingin bertumbuh di dalam Tuhan, saudaraku, dengarkanlah Injil kasih karunia Tuhan, yaitu Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Amin saudara. Jika engkau ingin memiliki hidupmu, memiliki terobosan di dalam hidupmu, engkau ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau ingin mengalami apa hidup yang berkemenangan, saudaraku, penuh kuasa, dengarkanlah Injil kasih karunia Tuhan. Sebab hanya kasih karunia Tuhan dan pengampunanlah yang membuat engkau bertahan, engkau bisa mengalahkan dosa di dalam hidupmu. Amin saudaraku. Dan kata terakhir saya sampaikan kepadamu, Tuhan yang dikasihi, Yesus yang dikasihi Bapa itu berkata kepadamu, bangkitlah, bangkitlah dan berdirilah di atas kebenaranku. Keluarlah dari kegagalanmu, saudara. Hari ini Tuhan akan menjamah seluruh area kehidupanmu. Masa lalumu yang memalukan, kecacatan dalam hidupmu, hari ini ketika engkau datang kepada Dia, mendengarkan Dia, maka Dia akan memulihkannya utuh, sempurna melalui anugerahnya yang sempurna, yang telah selesai, yang telah Dia berikan untukmu. Dan hari ini Dia tersenyum kepadamu. Dia tidak pernah murka lagi kepadamu. Dia tidak pernah marah lagi kepadamu akan dosa masa lalumu. Ketika Tuhan mengatakan aku sudah lupa, maka jangan lagi ingatkan Tuhan tentang dosamu. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Hiduplah di dalam pengajaran kasih Tuhan yang benar-benar, saudara. Ketika engkau hidup, maka buah-buah roh itu akan mengalir dalam hidupmu. Amin saudaraku. Inilah Injil yang diberitakan oleh Paulus, yang penuh kuasa, yang menyelamatkan. Hari ini saudaraku, kasih karunia Tuhan akan memenuhkan hatimu dan hatiku pada malam hari ini. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkatimu saudaraku.